Nah, target kerjanya kita berapa lama sih? Ya kan kondisinya anak itu macam-macam ya, dari yang paling ringan sampai yang paling berat ya. Ya saya buat pukul rata aja, kira-kira aja. Ya kasih saya waktu 2 tahun lah. Dengan catatan mengerjakan protokol dokter alisnya itu lengkap, jangan sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong ya hasilnya bisa lebih dari 2 tahun. Ya kasih saya 2 tahun. Targetnya apa dok? Skor atek. Sekarang skor ateknya berapa? Misalnya 100. Nanti 2 tahun lagi itu targetnya jadi 30. Ya. Dan kenyataannya tergantung dari kondisi anak ya, tergantung dari itu tadi ya, tingkat kepatuhan orang tua. Maksudnya dok, ya orang tuanya patuh enggak, mengerjakan protokolnya lengkap enggak. Salah satunya kalau konsultasi ditanya, ini ditambah ya dosis suplemennya ya. Ya dokter, tapi nggak ditambah, ya anaknya nggak progres. Ya percuma lah bohong sama kita ya. Ya buat apa bohongi kita? Kita juga nggak bakal ngomel, nggak bakal marah. Yang rugi juga dirimu sendiri. Anakmu pasti nggak progres kok. Karena apa dosisnya kurang ya. Ya percuma bohong ya. Nah, ada ya iklan yang bagus kemarin ya di supermarket ya. Supermarket kan biasa ya barang-barangnya nggak diawasin gitu ya. Dia ngomong, mungkin CCTV kami tidak mengawasi bagian ini, tetapi mohon diingat, walaupun CCTV tidak mengawasi, Tuhan tetap mengawasi. Nah, kalau lihat itu aku ketawa ya, kayak aku dibujukin ya, dikibulin sama Bapak Ibu. Bukan yang di sini ya, di luaran sana, Bapak Ibu di luaran sana. Ngomongnya, dok suplemennya sudah ditambah dok sesuai anjuran dokter, anaknya tetap error. Kita cek pakai analisa tensor, ternyata dosisnya nggak ditambah. Ya, tapi terus kita mau debat sama orang tua, debat kusir. Bu, kenapa nggak ditambah? Ibunya juga nggak ditambah. Daripada berantem urusan itu, ada biarin dong anak-anaknya dia kok. Niatnya kita kan bantu lah. Kenapa kita jadi repot? Gitu. Yang error juga anaknya dia. Ya. Jadi aku juga ngomong ke terapisku, ya sudahlah, nggak usah berantem. Niat kita baik membantu. Kalau dia nggak menjalankan, ya bukan salahnya kita. Ya sering ya terapi saya lapor ya tiap hari lapor. Dok sudah dikasih tahu dok, enzimnya kurang, harus ditambah. Tapi kalau selalu ditanya, ibunya ngomong selalu katanya sudah ditambah, sudah dikasih. Lah kan itu kan kalau informasi salah, otomatis saya menganalisanya kan jadi salah. Udah dikasih 4 kok belum bisa ya, coba kasih 5, belum bisa. Kasih 6, enggak bisa. Lama-lama mikir, alergi suplemen bukan? Enggak. Ternyata di analisa tensor ketahuan ibunya bohong. Tahu dok, tahu kalau kita mau kerjakan analisa tensor. Ternyata kita dibohongi. Ya sudahlah untuk anaknya dia. Mau diapain. Ya. Itu targetnya kerja kita 70% ya. Nilai ateknya turun. Ya, selama 2 tahun kalau mengerjakan protokolnya lengkap. Kalau suplementasi tok, ya, hasilnya ya lain. Ya. Ya, protokol dokter ahli lengkap kayak apa sih? Isi atek, konsultasi, ya, tes biomedis ASIRA, lakukan suplementasi, diet. Diet sementara ini kerjakan yang sudah ada. Ya. Selama 6 bulan pertama terapi BIKOM kerjakan yang sudah ada. Kalau selama ini tidak diet, ya tidak diet. Kalau selama ini diet, tergantung dietnya apa. Dietnya itu dok, CF, SF, GF, ya sudah kerjakan itu selama 6 bulan. Pokok dietnya nggak dirubah selama 6 bulan terapi BIKOM. Jadi bukan terapi suplemen loh ya, terapi BIKOM. Jadi biar kita membereskan alerginya dulu, baru nanti pelan-pelan kita lepas. Terus terapi BIKOM, lapor progresnya setiap minggu. Ya ini aja banyak yang tidak lapor progres setiap minggu. Nah kalau nggak lapor progresnya, kalau mestinya dosisnya ditambah, ya, terus tapi gara-gara nggak lapor dosisnya nggak ditambah, anaknya kan tetap error. Akhirnya terapinya jadi molor, yang mestinya 3 bulan sudah progres, nggak progres-progres. Dosisnya kurang. Yang mestinya terapinya mungkin 2 tahun sudah selesai, bisa jadi 5 tahun ini baru selesai nih. Dok, mohon maaf dok, saya nggak pernah lapor karena apa? Karena saya error terus dok, suka lupa. Ya sekarang terima kasih sama timnya Pak Heri, ya, bisa di broadcast, bisa diingatkan untuk membuat laporan, untuk membuat ATEK. Ya. Kemarin yang saya ingat ya di grup yang ada yang sudah punya, yang dapat perlakuan khusus nanti akan sejelaskan ya. Ada tim khusus ya, saya punya orang tua khusus ada 360-an orang tua ya yang sudah mendaftarkan diri ya, yang mereka juga tidak tahu ya mau diapain ya. Yang nanti mau kita bimbing secara pribadi ya, karena saya kalau ngurusin 4.000 ya terlalu berat tuh. Saya mau punya tim khusus ya, pasukan khusus ya. Jadi kemarin saya minta tolong ke timnya Pak Heri, tolong mereka suruh posting ATEK ya.
Begitu posting atek coba apa yang dirasakan. Banyak yang mendoakan, banyak yang ngasih apresiasi, ya kan? Nah, energi positif. Ya. Itu rahasia terbesar untuk sembuh ya, berbagi. Ya. Lapor atek tiap bulan. Ya. Saya sudah buat ateknya ya, pokok di posting aja ateknya ya, nggak disuruh buat ateknya sekarang, cuma suruh posting. Ya. Jadi kemarin posting. Ya terserah, ada yang posting, ada yang enggak. Ya kalau Anda enggak mengerjakan tugasmu ya enggak apa-apa. Kalau yang mengerjakan tugasnya ya pasti dapat hasil lah. Ya. Ini ceritanya Asira, ini mesin Asira. Ya. Ini ceritanya ngetesnya apa? Dia bisa pakai remote testing, ya. Jadi nggak perlu kehadiran orang. Cuman pakai DNA. Mereka pakai rambut. Ya, kalau saya pakai darah. Enak pakai rambut dok. Ya, itu orang tua. Kalau saya enak pakai darah. Kenapa? Rambut itu bisa tercemar. Ya. Bisa tercemar macam-macam. Ya, tercemar sampo, tercemar macam-macam. Kalau darah relatif tidak tercemar. Ya. Air ludah bisa dok, bisa, tapi kan tercemar macam-macam ya, tercemar makanan juga. Ya. Jadi saya milihnya pakai darah. Ya. Sekaligus saya bisa simpan untuk terapi jarak jauh. Oke, sekarang kita sesi pertanyaan dulu tentang tes Asira. Ini pertanyaannya harus sesuai dengan topiknya ya, jangan tidak sesuai topik lagi nanti jadi tidak karu-karuan lagi ya, panjang lagi ya. Apakah bisa buat anak CP dok? Ya kita cobalah ya, kita coba bantulah. Jadi apapun kondisinya kita coba bantu. Ya. Kita usahakan semaksimal yang kita bisa. Enggak janji, enggak. Saya juga enggak pernah janji apa-apa. Ya. Saya janjikan adalah anaknya progres. Ya. Aska kok sekarang suka ngumpulin barang-barang dok kayak botol-botol kecap, bedak, sasetan dipindahin kemana dia pergi sampai dibawa tidur padahal dulunya enggak. Ya enggak apa-apa lah. Ya. Dia paling enggak sudah punya kebiasaan yang sama ya, OCD. Nanti tolong Bu, ini konsultasi sama terapi perilaku. Ya, ini hubungannya sama perilaku, kalau sama di kita, ini hubungannya masih sama disbiosis. Ya, gangguan-gangguan disbiosis mirip-mirip seperti ini. Ya. Neta, kalau seandainya ada jamur tapi tidak konsumsi obat jamur, bisa diangkat dengan Bicom dok. Itu yang kita upayakan. Ya. Jadi jamur kita kendalikan menggunakan Synbio nomor 1, nomor 2 dengan terapi menggunakan Bicom. Ya. Frekuensi obat jamurnya kita pindahkan melalui Bicom. Kenapa? Karena obat jamur itu merusak sel hati, jual belinya kelewat mahal. Sampai ketemu lagi Pak Muhammad Faisal, ya, baterainya lowbat. Ya. Bu Antita, anak saya belum vokal dok, apa bisa terbantu dengan terapi medis? Ya semuanya bisa Bu, tapi ada urut-urutannya ya. Jadi enggak tiba-tiba dok, saya cuma mau terapi Bicom khusus untuk suara aja, enggak. Ya ikuti petunjuk dari kita, semua ada urut-urutannya. Ya. Karena bagian tubuh semuanya itu terkoneksi. Ya. Jadi kadang-kadang dibetulin disbiosis, anaknya bisa ngomong. Ya. Kalau Bu Antita sempat baca telegram ya, telegram yang autis biomedis, di situ ada testimoni ya. Testimoni banyak orang tua ya, setelah anaknya dikasih DMR ya. Itu obat cacing ya, DMR itu obat, ya bukan obat cacing ya. Obat cacing plus antiparasit ya, ciptaan Dr. Mariska. Banyak anak-anaknya yang tiba-tiba tidak bisa ngomong jadi ngomong ya. Kemudian yang dikasih tambahan dosis Synbio jadi ngomong, ya itu banyak testimoninya di sana. Ya. Jadi masalah vokal itu kadang-kadang ada hubungannya sama disbiosis. Wastutik ya. Siang dok, kalau sensitif itu gimana ya dok? Maksudnya sensitif apa ya? Angga setelah minum terakhir imprin kembali seperti awal perilakunya nunduk kayak pusing dokter. Dokter nyuruh ngurangi dosis juga sudah tapi masih nunduk steaming juga. Ini belum tentu karena nutraker loh, hati-hati. Ya, karena secara umum kita tidak ganti. Yang kita tingkatkan itu kemampuannya. Jadi yang kita tambahkan kalau di nutraker itu adalah enzim untuk mencerna gluten. Ya, karena belum ada di sana. Jadi itu kita tambahkan frekuensi enzim untuk mencerna gluten. Ya. Jadi kalau dibilang tuh gara-gara di ini jadi error, itu cuma frekuensi. Ya, kita masukkan frekuensi, kita nggak menambahkan sesuatu apapun, tidak ada. Ya. Jadi belum tentu masalahnya itu dari nutraker, bisa karena yang lain ya. Karena kita hidup sehari-hari kan bisa berinteraksi dengan yang lain ya. Tapi nggak apa-apa. Ya, masukan itu kita pakai. Paling tidak nanti bisa dicek waktu terapi Bicom sama terapis apakah betul anak ibu menggunakan nutraker yang diimprin ini sensitif. Ya bisa dites kok ya, tidak ada masalah.
Karena ini belum tentu jawabannya ya. Dari Duta Semago, kalau nggak salah dari Mama Valeria. Tanpa tes ASI saya serasa buta pengetahuan dok. Bertahun-tahun terapi, diet, kemajuan sedikit. Bahkan nggak verbal. Malah yang makanan, bumbu-bumbu yang ada alergi saya nggak tahu. Sampai alergi makanan parah, tarik rambut dok. Untuk beberapa lama ini nggak pernah ada tarik rambut sama sekali. Terima kasih dok sudah mengenal. Oke, jadi ternyata bukan pertanyaan. Jadi Mama Valeria ini menceritakan, benar ya? Kalau kita tanpa tes itu ya kayak orang buta ya, kita nggak tahu apa yang dikerjakan ya. Jujur, buang-buang waktu, buang-buang duit. Ya. Apa yang dikerjakan tuh nggak pas, ya, sayang. Ya. Kalau saran saya, tolong Bapak Ibu diusahakan untuk bisa melakukan tes ASIRA. Ya. Karena benar-benar nanti itu penghematan besar. Ya. Ini salah satu cerita ya dari Mama Valeria, ya, yang cerita bahwa dia dulu tanpa tes ya enggak dapat kemana-mana ya, bertahun-tahun ya. Terima kasih Mama Valeria. Siang dokter, ini Bu Ana. Anak-anak kita selama kesini banyak suplemen dari Dokter Ali, banyak suplemen. Kalau Ibu lihat biomedis intervensi yang lain, suplemen saya enggak ada apa-apanya Bu, terlalu sedikit. Ya, ini suplemen saya terlalu sedikit. Ya. Apa tidak terhadap ginjal kita? Tidak apa-apa Bu, aman. Ya, karena memang secara teoritis kalau dilakukan tes ASIRA, kita tahu memang kebutuhannya kurang. Ya. Ini Bu Antita ngasih nomor telepon, aku juga nggak tahu ya ini nomor teleponnya siapa ya. Ini Mam ya. Iya kalau konsumsi suplemen banyak itu nimbanginya gimana ya? Oh memang tubuhnya butuh kok ya. Yo diminum aja. Ya. Kalau nanti sudah cukup ya di stop. Makanya kan saya kasih anjuran dari awal minum Biostrat supaya apa? Nutrakernya bisa berkurang, ya kan? Dari awal minum Sinbio bukan yang lain. Karena apa? Sinbio punya prebiotik, bisa ngasih makan kuman biar jumlahnya nggak tambah banyak. Ya. Kemudian kami sendiri sudah mensiasati dengan cara apa? Kita imprint supaya kekuatannya lebih banyak sehingga diharapkan jumlah pemakaiannya nanti akan berkurang. Ya. Jadi semua sudah dipikirkan ya, no problem, kerjakan aja. Ya. Bu Ani Kristiana. Anasa tensor sangat canggih, bisa melihat apakah orang tua memberi suplemen sesuai rekomend atau tidak. Bagaimana cara kerjanya dok kok bisa gitu? Sulit diceritakan Bu ya, sulit diceritakan karena kita main frekuensi. Ya. Kita main frekuensi dan itu butuh pelatihan. Ya. Sulit diceritakan. Dari hari ini kita nggak bahas analisa tensor. Ya. Oke. Dan kita hampir nggak mengerjakan kok Bu, dalam artian untuk yang hal aneh-aneh enggak. Ya. Hanya kalau dokternya kepo ya, kenapa kok nggak sukses-sukses? Nah, akhirnya terapisnya kan harus tanggung jawab. Nah, karena tanggung jawab terapisnya mengerjakan. Dok ternyata yang dikerjakan gini, oke terima kasih ya. Ya kita nggak negur orang tuanya enggak. Bu Titik lagi, saya dok tidak rutin laporan dok, niat hati mau bikom dan ini sedang kami berusahakan dananya. Oke, sorry kalau tersindir. Sorry ya, tidak ada maksud ini perorangan, tidak ada. Enggak cuma ibu kok, ya banyak yang tidak melaporkan ya. Don't worry Bu. Habis itu dokter anak saya sudah terapi selama 9 bulan. Oke, selama ini masih diet. CF, GF, SS, apakah sudah mulai bisa dibangun satu persatu dok? Tolong dikomunikasikan dengan terapis. Nanti biasanya terapis akan bilang, Bu, Ibu rencana mau membocorkan apa? Saya mungkin mau membocorkan susu sapi dok. Oke, Ibu mau ngasih susu sapi apa? Biasanya dia nanya gitu, dok saya mau kasih merek yang ini. Oke, yang rasa apa Bu? Karena kan kadang susu sapi yang bermerek itu pakai rasa ya, ada stroberi lah, ada coklat, ada vanila, ya ada teman-temannya. Oke, kalau bisa Ibu kirim sampelnya ke kami ya, nah, nanti dicek sama mereka Bu. Dicek kalau aman, oke Bu silakan dicoba. Gitu. Masih error, oke Bu kita lakukan terapinya, aman. Oke Bu, berarti susu sudah aman. Seminggu, 2 minggu aman, ayo kita coba lagi yang lain. Apa Bu yang mau coba lagi? Terigu, ayo sini terigunya mau yang pakai apa Bu? Makan kue apa? Gitu ya. Tolong dikomunikasikan. Ya. Aska udah terapi ABA dok, oke silakan dikoordinasikan dengan terapis ABA ya, biar kebiasaannya itu juga hilang ya. Saya berniat tes biomedis untuk anak saya yang didiagnosis GDD dan epilepsi, dimulai dari mana ya menghubungkan? Nah rumahnya dulu. Rumahnya di mana? Bu Rizkia. Ya, kalau rumahnya di Sumatera, di Jawa bagian barat, bukan Jawa Barat ya, Jawa bagian barat itu termasuk Banten, Jabodetabek.
Itu ngirimnya ke Bekasi, sampel darahnya. Di luar daerah tersebut, ngirimnya ke Surabaya. Oke, ya, sampel darahnya. Ini Bu Antita siap dokter. Bagaimana tahapan pengobatan anak CP? Sama aja kalau di kita, Bu. Jadi ada sih beberapa orang tua yang anaknya CP juga ya di terapi di kita. Tahapannya sama. Lakukan tes biomedis ASIRA dulu biar saya tahu masalahnya ada di mana. Ya nanti saya dari sana baru saya lihat programnya apa aja yang perlu diperbaiki. Apakah perlu suplementasi, apakah perlu terapi BIKOM, apakah perlu fisioterapi, dan lain sebagainya. Ya. Siap dokter, minta join telegramnya. Telegram saya tolong ya, terapis ya, ada BIKOM Kendari, ada Mata Hati Surabaya, tolong dikasih alamat telegramnya saya ya. DMR parasit sudah nggak ada ya. Sampelnya aja kemarin kita minta, kita jual. Ya sudah nggak ada lagi ya, karena sudah masuk produksi ya. Tapi sampai saat ini kok saya nggak dikabari lagi sampai mana ya. Katanya masih proses pendaftaran di BPOM ya, tapi kok saya nggak tahu. Ya. Ini tadi pertanyaan sama ya, ini DMR ini sudah nggak ada Bu. Kemarin itu penelitian ya, terus diselewengkan sama kita. Ya, jadi barangnya udah nggak ada DMR. Ini juga saya dijanjikan ada satu perusahaan lagi mau buat ya, herbal. Sampai sekarang juga nggak ada kabarnya ya. Mudah-mudahan Pak Joni dengar ya di sini ya. Kayaknya nggak dengar deh Pak Joni ya. Pak Joni janji mau buatin saya waktu itu ya. Dok, misal anak kita ini Pak Haura ya, Haura atau Ibu ya. Dok, misal anak kita makan satu jenis makan yang sudah dicek tidak alergi, aman, apakah harus tetap pakai enzim? Iya. Ini berarti nggak nonton video, tetap harus pakai enzim. Kenapa? Karena enzim itu untuk membantu memecah makanan. Ingat, yang belum selesai masalahnya di mana? Leaky gut. Karena untuk memperbaiki leaky gut itu butuh waktu 1-2 tahun. Nah, kalau sampai makanannya tadi tidak terpecah dengan sempurna, masih besar, dia masuk ke leaky gut lagi, ya dia jadi alergi lagi. Ya, jadi masalah alergi itu bukan semudah itu, Dok. Berarti kalau sudah nggak alergi, nggak pakai enzim. Bukan, ya tetap perlu pakai enzim. Karena apa? Masih ada leaky gut, makanan masuk ke sana. Ya, ini ketahuan kalau kan nonton video ya.